Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama kali kita berikan aplaus kepada MC kita, Mbak Novirin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sesi ini adalah serangkaian dari Pekan Keanekaragaman Hayati yang mempunyai tema yang sangat unik, yaitu konservasi spesies harismatik. Dan keunikannya lagi, di sesi ini ada 8 narasumber yang akan sharing terkait dengan 4 spesies harismatik. Baik, untuk menyingkat waktu, kami mengundang yang pertama adalah Pak Hermawan Eshut dari Taman Nasional Waikambas. Kemudian Bapak Jansen dari YABI, kami persilakan. Dan Bapak Dr. Hewan Muhammad Agil dari Sekolah Kedokteran Hewan IPB. Berikutnya, nah ini 3 narasumber ini nanti akan berbicara tentang badak Sumatera. Baik, berikutnya kami mengundang Ibu Novita Kusuma Wardani, Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo. Silakan Ibu. Baik, yang berikutnya kami undang Mas Eko Windarto dari PKBSI. Nah, berdua ini beliau akan nanti sharing tentang banteng. Yang berikutnya kita undang Mas Erwin Wilianto dari Yayasan Sintas. Nah, ini berbeda lagi. Beliau nanti akan sharing tentang macan tutul. Silakan Mas Erwin. Kami undang berikutnya narasumber Pak Wawan Sukawan. Beliau dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Silakan Pak Wawan. Oh, tadi yang bertanya ini ya. Dan juga yang terakhir adalah Mbak Fauziah Maulida dari Forum Harimau Kita. Alhamdulillah sudah lengkap. Silakan Mbak Fauziah. Apa kabar para narasumber? Insya Allah sehat semuanya. Karena sesi ini tadi unik, 8 narasumber dan kami diberi waktu sekitar 1,5 jam. Oleh karena itu nanti kami beri waktu kalau bisa kurang dari 10 menit masing-masing untuk bisa menyampaikan apa itu spesies harismatik dan bedanya dengan spesies yang lainnya dan bagaimana kondisi spesies harismatik kita saat ini dan tantangan-tantangan konservasi yang akan membuat kita optimis dalam pengelolaannya. Dan Bapak Ibu semuanya, karena ini ada 4 spesies harismatik, maka kami akan mengenalkan narasumber per spesies harismatik. Jadi kami persilahkan Pak Hermawan nanti yang terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan atau mempresentasikan. Baru kemudian nanti disusul Pak Jansen dari YABI dan kemudian Pak Agil dari Sekolah Kedokteran Hewan IPB. Dipersilahkan Pak Hermawan untuk yang pertama. Terima kasih Pak Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Hermawan. Kebetulan izin nih para senior Kepala UPT Taman Nasional dan BKSDA dan pimpinan di KSDA. Nama saya Hermawan, kebetulan jadi percaya sebagai PLT Kepala Balai di Waikambas.
Ya mungkin kami dari Taman Nasional Waikambas kebetulan salah satu site yang mengelola satwa liar yang termasuk satwa liar karismatik ini, badak yang menciri khusus hewan bercula. Kebetulan badak Sumatera ini karismanya ya cirinya salah satunya cula 2. Ya selain itu ya mungkin di Indonesia ada 2 badak yang sangat kritik endanger, yaitu badak Jawa ada di ujung kulon dan badak Sumatera ada di Waikambas dan sebaran terbatas ini di Pulau Sumatera, mulai dari Luser gitu kan, terus juga ada di Taman Nasional Bukit Barisan dan Waikambas. Lanjut. Kami mungkin dari Waikambas kemarin sebenarnya secara umum dalam arahan Bu Menteri yang disampaikan oleh Pak Wamen kemarin udah disampaikan sebenarnya. Salah satu kami kebetulan site Waikambas ini menjadi salah satu site pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional yang mengelola tadi satwa kebetulan karismatik ini yang tadi statusnya udah dijelaskan dari para pakar ya critical endanger ini di Waikambas maupun di Indonesia. Itu kami di Waikambas ini kalau dilihat di peta kebetulan ya kami mengelola kawasan Taman Nasional Waikambas ini dengan luasan 125.000 hektar. Kebetulan Taman Nasional Waikambas ditetapkan sebagai Taman Nasional Waikambas pada tahun 1999 melalui keputusan Menteri Kehutanan. Dan kami gitu kan dalam mengelola kawasan ya mungkin tetap kawasan kita Taman Nasional ini kami ada nilai penting kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional. Salah satunya ada 5 spesies, itu kan 5 spesies mamalia yang hidup di Taman Nasional Waikambas. Kebetulan dia masuk kategori tadi ataupun ya jenis karismatik dan flagship. Itu salah satunya ada 5 selain badak, ini ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, ada beruang Sumatera dan tapir. Itu mungkin untuk di Waikambas untuk pengelolaan badak atau konservasi badak Sumatera, alhamdulillah kemarin dia disampaikan ya kita Taman Nasional Waikambas masih hidup dan berkembang badak di alam maupun ya di in situ juga ada. Itu kan kebetulan kita ada program atau kerjasama dengan mitra kita dalam hal ini YABI. Mungkin nanti akan lebih jelas gitu kan terkait untuk pengelolaan badak Sumatera di Waikambas gitu kan nanti terkait Suakarino Sumatera kemarin sudah disampaikan salah satu program breeding gitu kan untuk penambahan populasi badak di Indonesia. Itu kemarin sudah disampaikan bahwa kita di Taman Nasional Waikambas sudah berhasil ya melahirkan 5 individu asli badak Sumatera di Indonesia. Ini merupakan suatu keberhasilan ya pemerintahan Indonesia itu kan dalam hal tadi untuk menjawab ya kita bisa itu kan untuk menjaga ataupun yang mempertahankan konservasi badak di Indonesia. Untuk ya tadi salah satunya ya dengan adanya program Suakarino Sumatera yang nanti mungkin akan ditindaklanjuti karena kita mengelola badak Sumatera itu kan ada yang di alam, ada kita mengelola yang di semi in situ di kawasan kita. Semi in situ salah satunya ya, kegiatan di Suakarino program utamanya yaitu kesehatan badak dan breeding untuk peningkatan populasi badak. Saat ini kita mengelola badak di alam, kita ya terus terang ini keberadaan badak Sumatera di alam terus terang ini ya kami di lapangan ini memiliki tantangan yang cukup berat lah. Itu di alam ketemu langsung individu badak Sumatera ini udah sangat jarang.
Tapi tanda-tanda sekunder yang ada di alam masih kita temukan di lapangan. Kita masih optimis badak Sumatera di Waikambas ini masih ada. Kemarin setiap tahun kita lakukan inventarisasi gitu kan dan analisis data ya untuk di tahun 2023 ini kemarin ya hasil analisis bersama dengan mitra itu kan kita ada 1 sampai 3 individu yang masih teridentifikasi di lapangan. Tapi ya mungkin untuk peningkatan populasi di semi in situ gitu kan kami alhamdulillah gitu kan berbesar hati setiap tahun ada penambahan dan tadi udah ada 5 individu badak yang lahir di Suakarino Sumatera. Sekarang jumlah badak Sumatera di Waikambas alhamdulillah udah bertambah menjadi 10 individu badak. Itu kemarin terakhir lahir 2 individu badak jantan dan betina itu kan Indra dan Anggi. Ini masing-masing badak punya nama itu kan dan unik dan ada kekhasan itu kan nama-nama badak yang ada di Waikambas ini. Gitu. Kita di Taman Nasional alhamdulillah ya mungkin kita selaku site pengelola di wilayah banyak didukung ini oleh mitra kita YABI, terus juga ada mungkin dari kedokteran hewan ini ada Pak Dr. Agil dari IPB. Kemarin disampaikan oleh Pak Wamen bahwa kita bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas IPB gitu kan akan meningkatkan atau mengelola teknologi ART ya, itu dan biobank itu untuk meningkatkan ya tadi dan mempertahankan populasi badak Sumatera dan juga mungkin satwa lainnya di Indonesia. Kemarin ya udah dilakukan hal tersebut secara bertahap dan nanti akan lebih jelas terkait ART dan biobank mungkin akan disampaikan oleh Dr. Agil pada kesempatan berikutnya. Kami dari kami lanjut Pak. Dan ini mungkin tadi yang disampaikan hasil temuan di alam kita ini dari 2020-2023 ini temuan-temuan sekunder yang disampaikan oleh kawan-kawan di lapangan dan ini data-data yang kami temukan dan kita analisis ya perkiraan jumlah atau estimasi jumlah populasi badak di alam seperti ini. Itu. Dan ini lanjut dipengaruhi tadi tantangan pengelolaan di Waikambas ini sama halnya mungkin di kawasan lain pengelolaan satwa liar kami gitu kan ya berhubungan dengan habitatnya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kami. Salah satunya habitat atau kawasan kita banyak areal terbuka. Itu banyak areal terbuka itu sehingga ya tadi ada potensi kebakaran hutan yang sering terjadi dan hampir setiap tahun kebakaran hutan ini terjadi. Terus selain badak kita juga ada 5 satwa kunci ya salah satunya gajah. Populasi gajah di alam ini ya berpotensi untuk terjadinya konflik gajah. Konflik gajah gitu kan kami ini salah satu tantangan buat kami itu kan ya bagaimana untuk meminimalisir gangguan tersebut. Terus masih terjadinya gangguan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan ataupun ya masyarakat lain. Ya salah satunya ya perburuan satwa. Terkait perburuan satwa ini dengan status mungkin ya status endanger ataupun ya termasuk satwa karismatik ini menjadi tantangan buat kami gitu kan. Banyak mungkin karena tadilah permintaan pasaran internasional gitu karena dinilai ya badak ini ya memiliki nilai ekonomi gitu kan jumlahnya di luar negeri itu kan ataupun di dunia para pemburu ini ya menjadi hal menarik. Itu contoh kasus mungkin kemarin di Ujung Kulon gitu kan untuk termasuk di Waikambas itu kan salah satunya mungkin berkurang atau ketemu langsung di lapangan berkurang karena mungkin salah satunya tadi tantangan kita masih adanya kegiatan ilegal atau perburuan satwa yang terjadi. Bahkan petugas kami di lapangan gitu kan Polhut kami bersama mitra ini dari YABI juga selain ada tim
pengamanan RPU Rhino Protection Unit yang membantu ya pengelola Taman Nasional untuk dalam hal ya pengamanan kawasan. Itu kami sering ya ada baku tembak dengan para pelaku, gitu kan. Ini para pelaku ada yang menggunakan senjata api, ada ya tadi pemasangan jerat. Jerat ini ya jerat bisa dilihat mungkin ada jerat seling ya. Jerat seling ini ya membahayakan satwa kita. Kemarin di akhir Maret gitu kan kebetulan jerat ini ada korban jerat terhadap satwa kami, satwa gajah, anak gajah kena jerat. Sehingga ya kebetulan alhamdulillah masih bisa diselamatkan, kami evakuasi dan dirawat oleh tim dokter kami bersama dokter Bitra. Itu alhamdulillah sekarang keadaannya udah sehat dan pulih. Sementara ya kami evakuasi di Eru gitu kan, dan ada rumah sakit di kita ada rumah sakit gajah di Waikambas. Itu ya mudah-mudahan sih bisa pulih dan bisa kembali lagi, nanti bisa dirilis kembali di alam. Itu ya ini mungkin tantangan bagi kami pengelola di lapangan itu kan, yang jelas dengan ditetapkannya gajah sebagai satwa karismatik dan tadi endanger ini tantangan tersendiri buat pengelola di lapangan. Itu kan ya masih banyak kegiatan-kegiatan ilegal gitu kan yang mungkin ya itu satwa kunci kita selain badak ini yang menjadi sasaran para pemburu di lapangan. Tapi kami itu kan bersama mitra ya udah mencoba itu kan menjawab tantangan dengan meningkatkan sosialisasi di masyarakat, sosialisasi mungkin dari tingkat anak sekolah Bu, itu kan kita ke sekolah maupun ya kita mengadakan seminar juga sosialisasi di lapangan ya kami lakukan, termasuk ya kami di lapangan ada kampanye terkait konservasi kawasan. Selain itu ya kita juga mendekati masyarakat di kawasan ini untuk membantu secara langsung gitu pengelolaan kawasan. Salah satu mungkin kita untuk mendukung keberadaan hidup di badak Sumatera di kawasan kita adanya pemulihan ekosistem Bu, pemulihan dengan menanam tanaman pakan gajah untuk memperbaiki habitat habitat gajah ataupun gajah dan badak Sumatera di Waikambas. Mungkin untuk ke depan ya, untuk menjawab tantangan kita ada udah dilakukan RAD ya, rencana aksi darurat ya untuk mengamankan dan konservasi badak yang ada di Indonesia. Dan ini perhatian langsung dari Bu Menteri melalui Pak Dirjen dan mungkin Pak Direktur KKHSG mau bahwa kita mengelola badak ini ya tidak sendiri. Kita masih ya perlu adanya mengoptimalkan atau ya tadi perlu adanya tim nasional Bu atau networking nasional sehingga ya kita bisa mengelola ini mempertahankan badak Sumatera itu di Indonesia. Dan ini kemarin SRS ini menjadi perhatian dunia itu alhamdulillah, dan udah banyak belajar gitu kan kawan-kawan pemerhati satwa terutama badak gitu kan, dan mudah-mudahan sih bisa SRS-nya diterapkan di site lain Bu untuk menambah populasi satwa. Ya kami mungkin dari Taman Nasional yang jelas kami dari pengelola masih banyak tantangan yang harus dijawab, dan kami tetap optimis gitu kan dengan kehadiran ya para pakar maupun para penggiat konservasi ya untuk menjawab semua tantangan yang ada di kawasan kita. Dari Taman Nasional Waikambas mungkin untuk lebih jelasnya pengelolaan SRS-nya akan disampaikan oleh Pak Jansen pada kesempatan berikutnya. Mungkin demikian sekilas pengelolaan badak
Sumatera di Waikambas, yang jelas kami terus berupaya, itu kan amanat ini menjadi tantangan buat kami, itu kan selaku pengelola, itu untuk ya kita ada target strategi pengamanan kita ini di tahun 2024, ya mungkin untuk menambah darah segar ya, mungkin darah segar, karena kita ada 10 individu ya ke depan udah kita pikirkan, itu kan ring-ring yang ada di SRS itu ya udah 3, mungkin harus menyiapkan ring baru, termasuk ya kita punya zona khusus kawasan konservasi 10.000 hektar Bu, mungkin itu yang akan kita kembangkan ke depan ya untuk konservasi badak yang ada. Setelah terlaksananya ataupun tercapainya peningkatan populasi, dan kita ke depan mungkin 15 atau 10 tahun ke depan akan ya dilakukan rilis kembali ke alam Bu. Itu mungkin yang kita lakukan di Taman Nasional bersama mitra kita. Mungkin sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat menarik kalau berbicara tentang spesies harismatik badak Sumatera, sehingga memang dalam waktu 10 menit agak sulit untuk bisa tersampaikan semuanya. Tapi baiklah, setelah ini Pak Jansen akan melengkapi. Pak Jansen adalah Komisaris Utama Taman Safari Indonesia dan beliau adalah kandidat doktor dari IPB University. Dipersilahkan Pak Jansen. Cek. Salam Lesari. Waduh, ulang sekali lagi ya Pak. Salam Lesari. Terima kasih pada peserta mengikuti pada Biodiversity. Hari ini kami bersyukur dan terima kasih dan puji Tuhan. Saya juga pertama-tama terima kasih kepada Pak Direktur Pak Nunu. Mungkin nanti presentasi ini yang sudah Bapak presentasikan juga di forum internasional untuk menyelamatkan Northern White Rhino yang tinggal 2 ekor ada di Kenya, di Afrika. Baik, hari ini kita bicarakan karismatik daripada satwa-satwa Indonesia. Tadi kita sudah lihat dan dengarkan memang banyak sekali. Kebetulan kami juga tadi Taman Safari, hampir semua karismatik seperti gajah, komodo, orangutan, curik Bali, elang Jawa, semua dilakukan dari institusi kami Taman Safari yang bekerja sama dengan KLHK, yaitu juga dengan IPB dan juga yang lain lagi. Terima kasih. Dan ini saya sedikit menjelaskan apa sih mengenai Sumatera Rhino Century yang tadi terima kasih Pak Emawan sudah jelaskan Pak Balai saya. Dan kami akan jelaskan memang penangkap badak, kebetulan mungkin saya masih di sini yang pertama nangkap badak ya Sumatera dan mendirikan Sumatera Rhino Century. Baik, sekarang kita tujukan visi misi yang apa saja yang singkat, karena tadi Mbak Dia katakan dalam 10 menit susah dikupas semua. Tapi untung ada PowerPoint sehingga kita gambar saja mungkin bisa inisiatif dan bisa mengartikan lebih dalam lagi, namanya PowerPoint. Terima kasih. Nah, program utama inilah daripada kita dengan kerjasama dengan mitra, bukan kerjasama, dengan daripada Balai Taman Nasional Waikambas, yaitu satu, bagaimana untuk mengembangkan daripada badak-badak Sumatera ini yang merupakan karismatis yang jumlahnya kritis dan sangat endangered. Dan ini kita harus perhatikan karena badak ini memang ada berbulu dan yang terkecil, bahkan tidak ada lagi di dunia, hanya ada di Pulau Sumatera dan di Kaltim. Nah inilah yang kita bilang kenapa yang begitu valuable ya, kenapa yang begitu diperhatikan dunia sekarang. Sebetulnya ini harus diperhatikan, inilah satwa karismatis yang kita bisa lihat, yang ini ada satu yang luar biasa sekali, yang menarik ya. Dan juga satu lagi ada di Indonesia yaitu bajak ulukulan yang cula satu, nanti kita bicarakan. Nah inilah tugasnya daripada YABI atau Taman Safari ini, kita harus bagaimana melestarikan badak di Sumatera. Dan kedua, bagaimana juga kita untuk menjagakan proteksi daripada habitatnya. Ini yang penting sekali. Sehingga kita ada RPU namanya patrol daripada Rhino, daripada Protection Unit. Nah, ini yang luar biasa sekali. Next slide. Nah, inilah kami next slide. Nah, inilah sejak tahun 96 kami sudah mulai bangunkan karena kita melihat
badak-badak ini, badak Sumatera ini sudah krisis sekali, kita bangunkan daripada kembalikan badak-badak ini ke in situnya. Jadi semi in situ kita kembalikan, kita dipilihkan Taman Nasional Waikambas. Ini kita melihatkan dalam tahun 2012 kita sudah masukkan juga daripada badak-badak yang semua ada di sana. Pertama memang ada 3 ekor aja, yang satu dari Torgamba yaitu dari UK, dari England, dari Bina, dari Taman Safari, dan satu dari Dusun, sebetulnya dari Malaysia, tukaran di sini semuanya. Dan ini kita kembalikan. Akhirnya ditambah lagi dari Amerika 2 ekor, dan sampai tahun 2024 kita sudah ada 10 ekor, karena kita lahir ada baby rhino 105. Baik, next slide. Nah inilah 10 ekor badak kita lihatkan, 4 diantaranya betina, yang lain 6 ada jantan. Dan saya sekali 5 anak-anak ini memang induknya semua berdekatan semuanya. Dari satu induk atau beberapa induk. Nah ini satu tantangan buat kita. Nah tetapi jangan khawatir, sebelah kanan saya ini ada satu dokter yang terkenal untuk juga bagaimana memajukan atau bagaimana nanti memperbedakan daripada genetik ya. Next slide. Ini kita next slide. Nah inilah 5 badak Sumatera ini yang lahir di SRS. Yaitu kita tahu, yaitu yang pertama memang ada Andatu dan juga Delia dan juga Sedamira dan juga ada namanya Anggi dan juga dikatakan satu yang terakhir ada Indah. Itu baru-baru ini. Yang tahun kemarin dengan 1 tahun kemarin ada 2 anak badak yang lahir. Yaitu menggegerkan, menggemparkan sedunia. Sewaktu kami ada World Association Zoo Aquarium di San Diego, itu ada 400 zoo perwakilan dunia yang berkumpul. Begitu mendengarkan ada lahirnya, atau ditambahkan dari IUCN ada 80, hampir 500 instansi audien mendengarkan ada declare-nya badak lahir, badak Sumatera katanya, lahir di Indonesia. Sampai orang tidak mengerti dan tidak percaya karena belum pernah melihat. Nah inilah bagaimana badak itu yang berbulu dan terkecil. Waduh ini luar kecil tuh kayak mini ya. Mini house, mini apa, kadang-kadang tertarik. Inilah yang menarik sekali. Sehingga bertahu bahwa Indonesia sudah lahirkan ada 5 ekor sana. Sehingga itulah yang dikatakan luar biasa untuk Indonesia. Saya mau tepuk tangan untuk Indonesia dulu. Terima kasih. Tentu ini daripada perjuangan dari Pak KLHK yang membina kita semuanya melanjutkan sana. Kedua, kita juga sudah persiapkan lagi. Nah bagaimana ini karena kita sudah tahu keturunan keradapannya dekat. Dan kita harus satu ilmu yang akan kita gunakan. Nah inilah yang kita kemarin juga dengan Bapak Dirjen, dengan Bapak Direktur, kita jauh-jauh dengan 10 hari kita tujukan ke Afrika. Sampai kita charter flight, kita jalan. Saya berkagum sekali, biasanya Pak Dirjen di mana-mana hanya ikut setengah hari aja. Tetapi Bapak Dirjen saya dengan Pak Direktur, setiap saat saya turun mau ikut-ikut. Tengah hari ikut, sore ikut, malam mau ikut juga semuanya. Ini luar biasa juga. Saya juga mau menghargakan luar biasa kita karena untuk mencarikan ilmu daripada bagaimana pengembangan biakan. Nah, sehingga di sana juga kita bagaimana hasil kelima badak-badak ini kita mengambilkan daripada materi genetiknya. Kita simpankan, kita kumpulkan untuk apa? Seperti ya sekarang kita banyak ya dari lab-lab itu untuk apa? Tali pusar apa semuanya. Ini juga untuk apa sih? Inilah untuk persiapan daripada stem cell untuk memajukan ke future, untuk kita jangan sampai tidak punah lagi, tidak ada kata-kata punah. Tetapi dengan ilmu pengetahuan ini, inilah kita gelutkan, inilah saya majukan. Kenapa saya harus sekolah lagi katanya, dipaksakan sekolah, ya karena saya mau ilmu ini, mengetahukan ini. Baik, inilah yang kita lakukan. Next slide. Ini ya, kita punya ada ring 3, ada satu ring ini untuk ada satu maaf sebelum kita masuk ke ring ini, kami juga masuk ke daripada SRS, kita ada pusat daripada information. Karena satu-satunya badak Sumatera, yaitu pusat information ada di Waikambas, yaitu di SRS. Jadi kita masuk sini tempat, ada information sini. Semua ada pelengkapan, ada semuanya. Tentu masih kurang materi ini. Setelah kita tarik kemarin, kita perbandingan di Afrika, oh ini ada tulang-tulangnya, ini ada bulu, semuanya dikumpulkan. Bahkan juga ditujukan bagaimana perangkapnya atau ditangkapnya, semua dijelaskan. Di situ kalau anak sekolah atau pendidikan atau mahasiswa datang atau masyarakat atau semua daripada intelektual daripada bangsa, lebih lihat ini, nah baru tahu inilah pentingnya mengamankan badak Sumatera. Next slide. Nah inilah bagaimana Pak kita lihatkan juga bagaimana
kita punya Rhino Protection Unit, kita itu ada terdiri daripada sekarang ada 7 unit semuanya. Jadi satu unit terdiri daripada 4 orang, 1 dari Polhut, 3 daripada RPU. Nah ini kita berkeliling, berpatroli, bagaimana untuk monitoring juga dan lain-lain untuk pengaman semuanya. Baik habitatnya, baik juga populasinya. Next slide. Nah inilah kita lihatkan bagaimana cara-caranya kita juga survei itu melakukan bagaimana kita patroli. Dan juga melakukan bagaimana juga ada ground itu lakukan juga, dan kita akan terus melakukan lagi. Kemarin kita lihatkan juga temukan kayak dari Kenyan pakai anjing juga bisa ini kan, dan ini kita upayakan semuanya supaya kita nemukan badak lebih banyak lagi, sehingga kita ingin badak baru untuk darah baru, sehingga kita punya daripada badak itu populasinya lebih aman lagi, lebih sehat. Next slide. Nah ini kita katakan bagaimana kita dua penelitian juga bagaimana semuanya hampir kita katakan 90% daripada staf-staf kita itu dari lingkungan, dari masyarakat sekitar, dari Taman Nasional. Itulah juga dari tenaga kerjanya atau juga ilmunya, atau kita juga awareness program. Itu tarik semuanya, kita ajak semua masyarakat untuk sama-sama bagaimana karismatik satwa satu-satunya yang terkenal di Indonesia inilah. Jangan sampai tidak ada lagi. Ini kita katakan. Baik, next slide lagi. Nah inilah, karena waktu juga saya ucapkan terima kasih. Kalau kurang percaya, mari silakan mampir ke SRS. Ya tentu izinnya dari Bapak kami di sebelah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jansen, tepat sekali Pak waktunya. Jadi langsung saja kami persilahkan Pak Agil. Beliau adalah S1 di Sekolah Kedokteran Hewan IPB, S2 dan S3-nya di Jerman. Dipersilahkan Pak Agil. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Badia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya dapat di hilirnya ini, terakhir, terkait dengan konservasi badak Sumatera, yaitu adalah untuk aplikasi, pengembangan dan aplikasi teknologi reproduksi berbantu atau Assisted Reproductive Technology dan Biobank. Nah, sebelum slideshow ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Terkait dengan aplikasi ART dan Biobank, mengapa ini menjadi penting untuk dilakukan untuk konservasi badak Sumatera, kita mulai dengan latar belakang. Dari latar belakang yang ada, maka kita bisa mengetahui bahwa yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Jansen, bahwa populasi badak yang touchable, artinya bisa kita lakukan untuk program ART dan Biobank, itu rata-rata faktor umurnya sudah mendekati tua. Hanya Delhi lah yang masih muda Pak ya. Delhi lah baru umur masih muda di bawah 10 tahun. Tetapi sebagian besar itu sudah, bahkan Bina itu sudah 44 tahun. Itu yang tertua dan itu adalah rekor di dunia tertua. Kemudian juga dari 2001 saya melakukan penelitian, Pak Jansen mengundang saya untuk melakukan penelitian dan Pak Tony waktu itu juga untuk penelitian terkait dengan sperma. Waktu itu Torgamba, kami periksa spermanya itu boleh katakan 0,0 ataupun polizoospermia. Artinya spermanya tidak ada. Dan sekarang pun dari badak-badak jantan tadi yang ada dikatakan oleh Pak Jansen, itu kualitas spermanya tidak memenuhi kualitas yang excellence. Kemudian yang mengkhawatirkan lagi adalah badak-badak betinanya itu memiliki kondisi patologis, ada tumor, kemudian ada kista di dalam saluran kelaminnya, di uterusnya. Dan yang terakhir terkait dengan keragaman genetik, tadi Pak Jansen sampaikan, itu berhubungan erat. Yang jantan hampir semuanya itu kakak beradik, kemudian anak. Gitu. Sedangkan yang betina itu yang berbeda, foundernya hanya Bina, kemudian Rosa dan Ratu. Tapi ke bawahnya semuanya itu berdekatan. Dan informasi yang kami dapatkan pada saat kita ada workshop di Dallas, ternyata ada 10 individu badak di Amerika yang mati dan material biologinya itu disimpan oleh San Diego Zoo. Pak Jansen sudah melihat sana fasilitasnya. Nah sehingga dari kondisi-kondisi ini maka
sebagai backbone untuk konservasi badak Sumatera untuk mencegah kepunahan adalah dengan ART dan biobank. Karena kita bisa memanfaatkan semua material yang ada. Nah, ada pertanyaan, bisa nggak diinseminasi buatan? Nah, sudah saya sampaikan bahwa inseminasi buatan pada beberapa spesies itu bisa dilakukan, tapi untuk badak Sumatera itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kualitas spermatozoanya. Untuk inseminasi buatan, faktor utama adalah kualitas spermatozoa yang bisa diinseminasikan, itu harus bagus. Untuk badak Sumatera tidak ada. Nah, sehingga dari itu kita terpaksa harus melakukan in vitro fertilisasi. Karena beberapa individu juga untuk melanjutkan kebuntingan itu agak riskan karena kita menemukan adanya tumor dan segala macam. Nah, sehingga in vitro fertilisasi itu menjadi pilihan. Yang pertama adalah dengan ICSI, bayi tabung, istilah utama yang sering disebutnya bayi tabung. Kemudian yang kedua adalah dengan cloning, dan yang ketiga pada saat kemudian ternyata kita tidak memungkinkan untuk mentransfer embrio dari badak ke badak lagi karena jumlahnya cuma sedikit, yang kondisinya baik itu hanya Delilah dengan Ratu. Nah, ini apakah mungkin kita punya surrogate mother, ibu titip untuk menempatkan embrionya? Maka kita harus mengembangkan inner cell mass exchange, yaitu kita menggunakan cangkang embrio dari satwa yang lain, kemudian kita masukkan isi daripada embrio badak ke dalam cangkang tersebut dan kita simpan pada spesies tersebut, sehingga kemudian kita bisa menghasilkan anak badak yang terdekat itu adalah dengan kuda. Mungkin kita bisa lihat berikutnya. Lanjut. Nah, untuk itu maka kemudian pemerintah mendeklarasikan akhir 2018 Bu ya, 2019 itu menempatkan ART dan biobanking itu merupakan backbone untuk konservasi badak Sumatera untuk mencegah kepunahan. Nah, sehingga kami mendapatkan penugasan untuk mengembangkan teknologi tersebut dan terbentuklah center yang mudah-mudahan akan diresmikan oleh Bu Menteri, itu adalah Indonesian Center for ART and Biobanking for Conservation untuk satwa-satwa di Indonesia. Lanjut. Nah, kalau kita melihat dari program yang kami coba canangkan dari 2022 ini sampai dengan 2027, target kita adalah bisa memproduksi embrio, kemudian kita bisa memproduksi stem cell yang kedepannya itu bisa menghasilkan artificial gamet, yaitu sperma dan oosit yang dibentuk dari asal-usulnya adalah sel kulit. Dan itu sudah di beberapa spesies itu sudah dilakukan, dan bahkan tadi yang Pak Jansen sampaikan, kita sama-sama ke Kenya, di Northern Wairarano mereka sudah melakukan dan sudah hampir kepada produksi sperma dan oosit artifisial. Dan harapannya targetnya yang ambisius, Pak Jansen, mudah-mudahan bisa 2027 kita bisa sudah dapat embrionya dan kita bisa menanamkan pada surrogate mother pada badaknya. Kalau tidak ada, berarti kita harus menggunakan teknologi yang lain. Lanjut. Nah, ini adalah fasilitas yang baru kami bangun, yaitu dengan adanya kultur sel dan jaringan untuk menghasilkan stem cell, kemudian sampai kepada menghasilkan sperma dan oosit artifisial, kemudian inkubator time lapse untuk produksi embrio, kemudian manipulator untuk melakukan fertilisasi in vitro, mengawinkan sperma dengan sel telur di cawan Petri, dan untuk evaluasi oosit dan sperma. Lanjut. Nah, kegiatan yang sudah kami lakukan sejak 2002 sampai dengan sekarang, ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu adalah pertama di awal 2002 kita melakukan screening kesehatan reproduksi dari satwa jantan maupun betina yang ada di sanctuary, termasuk di Kelian. Kelian mungkin tadi tidak sempat sebutkan, itu adalah pygmy Sumatran rhino. Saya sebut demikian kenapa? Karena ukurannya adalah setengah dari ukuran badak Sumatera yang ada di Sumatera. Itu kalau di Sumatera sekitar 600 sampai dengan 800, di sana hanya 300 sampai 350 kilo. Nah, kemudian juga untuk bisa menghasilkan stem cell, tadi gamet artifisial, sperma dan oosit, maka kami melakukan biopsi kulit
kemudian melakukan kultur, dan harapannya kita bisa melakukan produksi stem cell untuk produksi gamet. Lanjut. Nah kemudian ini adalah biobanking yang sudah kami bangun dengan bersama-sama itu di SRS Waikambas, kami melakukan koleksi sperma, kemudian melakukan oosit, dan kemudian dibawa ke lab kami di Bogor untuk memproduksi embrio dan juga untuk stem cell. Lanjut. Dan ini adalah kegiatan di lapangan, itu adalah Profesor Arif sudah melakukan ICSI, yaitu adalah in vitro fertilisasi dari sel telur dan sperma badak Sumatera. Lanjut. Nah, ini adalah fasilitas biobanking yang kami bangun, material yang kami simpan, lanjut. Itu ada beberapa yang sudah kami simpan sampai saat ini, itu adalah sperma badak Sumatera dari kegiatan di lapangan di Waikambas dan di Kelian. Kemudian kerjasama dengan Taman Safari, itu sudah dapat mengkoleksi sperma harimau, kemudian banteng Jawa dan babi rusa. Dan untuk sel somatis yang akan kita kembangkan menjadi stem cell, saat ini kita memiliki sel dari badak dan dari gajah Sumatera. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, program ART dan Biobank itu bisa kita kembangkan menjadi dua bagian, yaitu adalah constructed gamet atau artificial gamet, membangun gamet atau sperma dan sel telur artifisial, ataupun kita melakukan dengan perkawin pembuahan natural gamet. Artinya sel telur dan sperma berasal dari badak itu sendiri. Nah itu harapannya kita bisa terus bekerja sampai melakukan in vitro fertilisasi, bahkan harapannya tadi saya sampaikan ada beberapa material biologi yang ada di Amerika, harapannya kita bisa mendapatkan material itu kembali dan kita bisa lakukan kegiatan di Indonesia untuk bisa membangun constructed gamet. Sehingga kemudian bisa meningkatkan genetik variasi dari populasi yang ada di Waikambas. Karena founder di Waikambas itu hanya dari Bina, itu adalah dari Bengkulu Pak Yansen ya. Kemudian dengan dari Lampung. Nah sementara yang ada di Amerika itu ada yang dari Riau gitu. Nah ini mudah-mudahan harapannya tadi ada Pak Jerry di sini, Pak Jeffrey, kami mengharapkan dari Aceh itu kita bisa mendapatkan individu baru. Karena itu kemungkinan kami belum tahu. Sementara ini kita hanya memiliki haplotype yang terbatas dari badak Sumatera. Harapannya mudah-mudahan populasi dari Aceh karena terpisah jauh, mudah-mudahan itu merupakan haplotype yang terpisah dan bisa meningkatkan genetik variasi dari populasi yang ada. Nah, pada saat kemudian kita tidak mendapatkan surrogate mother, itu kita tanda kali dari badak-badak yang ada ternyata tidak visible, tidak reliable untuk surrogate mother, maka kita akan mencoba untuk mengembangkan inner cell mass exchange, yaitu kita menggunakan cangkang embrio dari kuda, kemudian isi embrio ya dari badak kita ambil, kita masukkan kepada cangkang embrio kuda dan kita simpan di kuda. Jadi nanti ada kuda beranak badak, gitu kan. Nah ini mudah-mudahan hal ini bisa tercapai kalau sampai kita tidak menemukan, karena jumlah individu betina yang ada di kita sangat terbatas dan itu belum pasti apakah itu visible dan reliable untuk induk pinjam atau surrogate mother-nya. Lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Badia, sangat singkat karena 10 menit, jadi kalau mau cerita ini bisa 1 semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai tambahan, jadi apa yang kami lakukan di sini itu adalah terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Northern White Rhino di Kenya. Yang tadi Pak Yansen katakan, Pak Dirjen, Pak Direktur, dan Pak Yansen kami ke sana, mereka sudah menghasilkan dari hanya 2 betina, yaitu Fatu dan Najin, anak dan ibu, itu sekarang mereka sudah menyimpan 30 embrio. Dan sekarang sedang berjalan, mereka akan memproduksi sperma dan sel telur artifisial. Nah itu mudah-mudahan itu bisa kita kembangkan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agil, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik serta rekan-rekan, siapkan fokus dan pertanyaan terbaik nanti 10 menit terakhir dari spesies harismatik
badak Sumatera ini. Kalau ingin tahu lebih banyak lagi, jadi tadi sudah disampaikan bagaimana pengelolaan perlindungan dan pengamanan, pembinaan habitat, serta pengembangbiakan, baik yang semi wild maupun dengan menggunakan teknologi reproduksi berbantu atau istilahnya ART, tapi jangan keliru, bukan asisten rumah tangga, tetapi assisted reproductive teknologi. Baik, kita beralih ke spesies harismatik berikutnya, yaitu banteng. Kami persilakan Ibu Novita. Ibu Novita ini adalah sarjana kehutanan dari UGM, dan kemudian beliau meneruskan S2-nya double degree ya, di Universitas Brawijaya dan juga di Jepang. Baik, beliau sekarang menjadi Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo, di mana banteng kita berada. Dipersilahkan Bu Novita, 10 menit. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Badiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta talkshow. Kalau tadi kita bicara salah satu satwa karismatik yang ada di Sumatera, kita bergeser di Jawa, dan banteng ini kalau dibilang karismatik nggak cuma karismatik Bu Moderator, tapi dia juga identitas bangsa ya. Karena salah satu lambang Pancasila itu sila keempat itu ada banteng. Kalau sampai ini punah tentu jangan sampai nanti kita harus merevisi Pancasila. Ini jadi PR kita untuk memastikan banteng ini tetap lestari. Banteng sendiri sebetulnya tidak hanya ada di Indonesia, ada juga di daratan Asia Tenggara, tapi beberapa juga sudah punah, termasuk di Laos kalau tidak salah, dan di Semenanjung Malaysia juga sudah punah. Kemudian di Indonesia ada di Jawa dan Bali untuk yang Bos javanicus, kemudian di Kalimantan juga ada di Kayan Mentarang dan Kutai. Kalau dari asesmen terakhir yang dipublikasikan di tahun 2016 ini sekarang statusnya endangered, dan di Jawa sendiri yang banteng Jawa hanya ada di 4 taman nasional, Baluran, Meru Betiri, Alas Purwo, dan Ujung Kulon. Pernah tercatat di Pangandaran, kalau tidak salah tahun lalu tinggal hanya 1 ekor, dan informasi terbaru yang 1 ekor ini juga sudah mati kalau tidak salah. Nah, ini tentu jangan sampai terjadi di tempat-tempat yang lain. Lanjut. Untuk di Alas Purwo sendiri, keberadaan banteng Jawa ini dinamis ya. Pernah juga pada satu titik ini cukup rendah populasinya, tapi dengan beberapa upaya konservasi sekarang ini sudah relatif stabil. Dan ini kalau kita lihat dari sejarahnya, salah satunya juga terkait dengan perubahan status kawasan. Kalau informasi terkait keberadaan banteng Jawa di Alas Purwo sebetulnya sudah tercatat sejak tahun 1913 kalau tidak salah di zaman Belanda. Kemudian di tahun 2020 juga ditetapkan jadi kawasan konservasi. Waktu itu Naturmonumen Jati Ikan dan Naturmonumen Purwo, ada 2 kawasan konservasi yang kemudian tahun 39 dirubah lagi menjadi Suaka Marga Satwa, luasnya ditambah dengan savana yang ada di sebelah barat dari ujung timur Pulau Jawa ini. Namun sayangnya penambahan savana ini kemudian tahun 54-an itu dikurangi lagi, sehingga kawasannya tinggal menjadi 43 waktu itu, dan sekarang 44.000 hektar. Dan ini menyebabkan banteng Jawa juga terdesak yang tadinya ada di savana-savana di luar kawasan konservasi, dan savananya kemudian beralih fungsi menjadi hutan produksi, ditanami jati dan sebagainya. Ini menggeser habitat banteng Jawa sehingga tinggal berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Dan secara evidence base pun sebetulnya bisa dibuktikan keberadaan di luar kawasan konservasi ini yang dulunya memang savana, sampai dengan tahun 2003 masih dijumpai di beberapa lokasi
di kawasan Perum Perhutani, tapi sekarang juga sudah tidak dijumpai kecuali yang langsung berbatasan di Taman Nasional Alas Purwo. Ada savana alami di Sumber Gedang, itu masih kita jumpai dan masih sampai sekarang menjadi salah satu lokasi habitat banteng dan pergerakan banteng dari Taman Nasional Alas Purwo ketika misalnya di dalam kawasan kering kemudian mencari sumber air dan sumber pakan yang lain, biasanya memang bergerak ke wilayah Sumber Gedang yang kebetulan ada savana dan rawa-rawa, tapi itu juga menjadi ancaman tersendiri karena di sana relatif mudah untuk masyarakat melakukan perburuan, memasang jerat, termasuk juga dengan menggunakan, kalau di sana istilahnya geladak ya, itu dengan menggunakan anjing pemburu untuk berburu satwa. Kemudian ancaman lain juga adanya aktivitas tumpang sari di kawasan Perum Perhutani. Ketika banteng ini biasanya masuk ke kawasan yang ada tumpang sari, merusak tanaman penduduk, ini juga kemudian dia menjadi sasaran untuk kemudian dilakukan perburuan maupun ada jebakan-jebakan oleh masyarakat. Ini pernah juga terjadi beberapa tahun yang lalu itu. Dia terjerat kemudian masuk ke kubangan yang harus secara khusus dievakuasi oleh teman-teman di kawasan. Nah, upaya konservasi sudah kami lakukan dan sebetulnya dengan menetapkan kawasan ini menjadi Suaka Marga Satwa kemudian Taman Nasional, ini juga salah satu tools untuk melakukan konservasi banteng Jawa ini. Dari tahun 2008 kita juga sudah melakukan pendataan yang cukup rutin, detail dengan sistem informasi pengelolaan kawasan konservasi kalau di Alas Purwo kami menyebutnya. Dan di 2-3 tahun terakhir ini dengan dukungan dari PKBSI dan IUCN Global Species Management Program, itu juga kita melakukan monitoring yang luas. Jadi hampir di seluruh kawasan Taman Nasional kita pasang kamera trap di 69 grid dan memperoleh informasi populasi yang komprehensif. Kemudian kita juga melakukan upaya pembinaan habitat di savana Sadengan. Jadi savana Sadengan ini sebetulnya adalah man-made savana, memang dibuat khusus untuk sebagai feeding ground sekaligus habitat dari banteng Jawa ini. Yang tantangannya memang di savana ini kemudian barangkali juga seperti savana yang lain termasuk baluran adalah jenis-jenis asing invasif yang kalau dari peta yang ada kemudian dari timeline waktu dari 98 2003 itu pernah savana ini kering, tinggal sedikit saja yang tersedia rumput dan pakan yang cukup untuk banteng. Salah satunya memang waktu itu karena keterbatasan anggaran ya yang disediakan untuk melakukan upaya pengendalian IAS. Tapi dari tahun 2006 kemudian sudah mulai ada upaya-upaya untuk perlahan melakukan pengendalian IAS, dan di 2009 sampai sekarang upayanya semakin masif. Ini yang kemudian alhamdulillah kondisi savana kembali layak untuk banteng, dan populasi banteng di savana terutama memang semakin naik. Terakhir tahun 2022 di savana saja 178 tercatat perjumpaan tertinggi banteng Jawa. Nah, kemudian ada upaya-upaya juga yang terkait dengan pengendalian perburuan, kemudian edukasi ke masyarakat. Jadi bagaimana teman-teman kemudian melalui penyuluhan, kemudian pendidikan lingkungan juga, kita juga ajak siswa-siswa sekolah dan masyarakat di sekitar kawasan untuk biasanya langsung melakukan pengamatan di Sadengan, kemudian juga mendapatkan materi-materi informasi terkait dengan pentingnya banteng Jawa ini untuk bagaimana dilestarikan. Kami juga mencoba membuka lagi, bukan membuka sebetulnya, jadi ada air strip di Taman Nasional Alas Purwo di lokasi lain yang fungsinya untuk
microlitrate, tapi secara tidak langsung dia juga kemudian menjadi feeding ground baru atau habitat baru untuk banteng. Dan ini kami juga sudah mulai melakukan pemantauan, monitoring lebih detail, termasuk bagaimana pembinaan habitatnya, supaya juga kemudian memungkinkan ada koridor-koridor dari populasi yang ada di Sadengan dengan populasi yang ada di Jati Papak ini. Di Jati Papak ini juga sekarang kami sedang mengembangkan research station yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi pusat untuk riset terkait dengan banteng Jawa maupun wildlife yang lain yang ada di Taman Nasional Alas-Purwo. Next. Ini barangkali yang menjadi tantangan ke depan adalah bahwa dengan habitat yang terfragmentasi, tadi lokasi kalau dulu kala di peta itu kan Merupitiri, Baluran dan Alas-Purwo ini terhubung hutannya, tapi saat ini sudah terpisah oleh pemukiman-pemukiman dan kegiatan pembangunan yang lain, sehingga kalau populasi-populasi di masing wilayah ini yang kecil ini kemudian sudah tidak terhubung, mungkin juga ancaman secara genetik itu lama-lama akan menyebabkan kepunahan banteng Jawa ini. Di tingkat lokal juga penggembalaan liar, kemudian tadi konflik dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan yang melakukan pemasangan jerat maupun perburuan, ini juga menjadi ancaman tersendiri. Nah, barangkali ke depan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kolaborasi yang sudah ada kalau saat ini dengan teman-teman di PKBSI, kemudian dengan mitra beberapa perguruan tinggi, kolaborasi yang lebih luas mungkin perlu kita jalin juga, dan peningkatan kapasitas baik itu untuk pengelola maupun untuk masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin kesadaran masyarakat, pemerintah daerah ini juga terkait dengan pentingnya banteng Jawa ini juga belum optimal, masih perlu kita tingkatkan, sehingga perlu juga edukasi untuk meningkatkan popularitas ya, kalau bahasanya di Serak ini meningkatkan popularitas banteng Jawa termasuk nilai ekonominya. Mungkin itu Bu Moderator yang kami sampaikan, nanti dari PKBSI akan melengkapi barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita. Langsung saja, karena mungkin Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan adik-adik ini menjelang waktu makan siang, tetapi kita langsung saja kita berikan waktu kepada Mas Eko Windarto. Beliau adalah S1 dari Manajemen Sumber Daya Pantai Universitas Diponegoro, S2-nya dari Prancis. Kami persilahkan Mas Eko mewakili dari PKBSI, karena memang banteng adalah spesies harismatik yang masuk dalam program Global Species Management Plan. Yang di waktu ini dipersilahkan 10 menit Mas Eko ya. Baik, terima kasih Bu Badiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat siang dan salam lestari. Oke, pagi ini saya membawakan materi terkait konservasi banteng Jawa ya, bersama dengan teman-teman PKBSI, GSMP, di mana saya ditunjuk juga sebagai kandidat Statbook Banteng Nasional. Baik, ini adalah status populasi banteng di LK atau Lembaga Konservasi. Jadi kalau tadi status konservasinya atau status populasinya yang ada di Taman Nasional, sekarang kita juga ingin tahu dong status populasinya yang ada di LK itu sendiri seperti apa kondisinya saat ini. Di LK saat ini sendiri kurang lebih ada 27 jantan, 44 betina untuk banteng Jawa di LK seluruh Indonesia. Ya. Dimana kalau kita lihat kok banyak betinanya Mas, ya, struktur seperti ini sebenarnya ini struktur yang kokoh, karena satu jantan biasanya bisa mengawini lebih dari 1 ekor betina. Ya, jadi diharapkan dengan betina juga yang masih usianya masih produktif, ya seperti ini, jika dikawinkan usianya masih produktif, anak-anaknya juga cukup banyak. Dimana tahun kemarin di 2023 kita ada 3 ekor kelahiran, 2 ekor di Taman Safari Prigen dan 1 ekornya di Bali Safari di Bali. Ya, next. Nah, ini adalah status populasi banteng Jawa di LK, di mana cukup
sayang juga ya di tahun 2019 kita ada penurunan populasi. Kenapa sih Mas kok ada penurunan populasi di LK di tahun 2019? Di mana LK itu menahan untuk mengawinkan dari si betina dari bandeng Jawa tersebut. Kenapa kok seperti itu? Terkait dengan carrying capacity ya populasi bandeng di LK tersebut, apakah kandangnya memenuhi, apakah exhibitnya memenuhi untuk ditambahkan populasi bandeng, sehingga di 2019 ini cuma ada kelahiran 1. Tetapi dengan PKBS ini dan juga GSMP kita mendorong untuk dinaikkan lagi ya sampai kurang lebih 11 sampai 12 ekor lah target kita per tahun. Next Kak. Nah ini adalah kelahirannya ya. Jadi 2019 itu sudah 0, 2021 mulai kita naikkan lagi, 2022 dan 2023. Harapannya di 2024 ini ya kenaikan kelahiran bisa mencapai target ya. Kenapa kok pede banget Mas bisa menaikkan target seperti itu ya? Karena dengan program-program yang sudah kita laksanakan ya, harapannya setelah mengirim beberapa jantan dan juga betina ke beberapa kebun binatang juga ya, itu bisa menambahkan kelahiran-kelahiran yang lainnya ya, seperti itu. Oke, next Kak. Nah ini adalah program PKBSI GSMP untuk konservasi bandeng Jawa, di mana kita menggandeng in situ dan ex situ link. Ya, ini adalah Global Species Management Plan, di mana banteng salah satu satwa karismatik yang masuk di dalamnya. Di GSMP sendiri ada 4 satwa prioritas, yakni anoa, babi rusa, bandeng Jawa, dan juga harimau Sumatera. Tapi saat ini kita fokusnya di banteng terlebih dahulu. Di mana untuk konservasi ex situ sendiri, ya peningkatan populasi banteng di LK ini dengan keanekaragaman genetik yang cukup tinggi, harapannya bisa mensuplai juga untuk keanekaragaman genetik yang ada di in situ. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pengelolaan populasi ya secara kooperatif ini bisa kita lakukan ya antar LK dengan dikoordinasi oleh PKBSI dan juga KKH ya. Dan juga peningkatan penyadartahuan ya pengunjung DLK. Ya, kita tiap tahun punya kegiatan yang namanya Action Indonesia Day ya. Kalau di tahun ini di tanggal 15 Agustus 2024, harapannya setiap pengunjung yang datang ke LK itu bisa melakukan aksi nyata ya, bagi konservasi dari si bandeng Jawa, anoa, babi rusa maupun harimau Sumatera ini. Ya, kenapa sih kok kita dari LK Mas? Ya, biasanya orang-orang yang datang ke LK banyak adik-adik, anak-anak kecil. Ya, karena pendidikan dari usia dini itu lebih masuk ketimbang kalau kita sudah dewasa kita ajari tentang pendidikan konservasi, tentunya mereka udahlah kita nyari uang aja lah. Kalau anak-anak kita tumbuhkan rasa sayangnya terhadap satwa-satwa ini, itu akan membekas sampai dia dewasa nanti dan mengajarkan untuk anak-anak bahkan cucu-cucunya nanti. Next Kak. Nah ini adalah program PKBSI bersama KKH dan juga GSMP juga. Kita membuat suatu rekomendasi pengembangbiakan dan transfer banteng Jawa. Ya, harapannya nggak hanya Taman Safari aja nih yang kelahirannya tinggi. Nanti ada taman safari yang lain, LK-LK yang lain yang juga kelahiran bantengnya tinggi, sehingga harapan dari KKH maupun yang lainnya terkait 11 ekor banteng per tahun itu tadi bisa tercukupi seperti itu. Di mana tahun 2023 kemarin kita melakukan transfer 3 ekor jantan dan 5 ekor betina. Ini rinciannya di Bali Safari kita ada 2 betina ke Jatim Park, ini masih on proses untuk proses koleksi satwanya. Kemudian untuk yang jantan 1 jantan 1 betina ini ke KBS juga sedang on proses yang sudah terlaksana di tahun kemarin. Ini ada 1 jantan 1 betina ke Ragunan ya, ke Jakarta juga. Kemudian 1 jantan 1 betina juga ke Taman Satwa Tarujuruk Solo atau sekarang namanya jadi Solo Safari. Seperti itu. Dan yang di Solo Safari bahkan sudah punya anak di awal 2024 kemarin. Ya, itu cukup menggembirakan. Harapannya nanti yang di Ragunan juga bisa punya anak, yang di lainnya juga bisa nambah lagi untuk anak-anaknya, seperti itu. Next Kak. Nah, untuk in situ dan ex situ link, kita juga melakukan reintroduksi ya salah satu banteng Jawa kita jantan namanya Dimas. Kita kirimkan dari Taman Safari Prigen karena memang lokasinya yang dekat ya ke Taman Nasional Baluran. Ya, info terakhir dari teman-teman Baluran sudah mulai kawin juga, mengawini 3 betina yang ada di sana dan semoga jadi sehingga tahun ini pun harapannya yang di in situ pun juga akan mulai bereproduksi dan juga punya anak. Nah ini kenapa sih kok yang dipilih Dimas? Karena dulu asalnya si Dimas ini merupakan anak dari silir maupun telepak, itu adalah beberapa
banteng Jawa yang dulu memang kita rescue dari desa Kesilir, ya seperti itu, sehingga harapannya setelah kita rescue, kita kembangbiakkan, kita kembalikan lagi ke alam. Ya, itulah fungsi dari in situ dan ex situ link yang ada di Indonesia. Harapannya juga bisa dilakukan untuk satwa-satwa yang lainnya juga. Next Kak. Nah ini konservasi tanpa didampingi riset adalah omong kosong, betul sekali. Ya, jadi ada konservasi dan juga ada risetnya. Satu lagi yang paling utama yaitu edukasi. Ya, riset, konservasi dan edukasi itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait dengan riset genetik dari banteng ini, kita juga sudah mengkoleksi sampel darah ini dari 31 individu dari 6 LK, dari Bogor, Prigen, Bali, ya, Bandung Zoo, ya, dan beberapa LK yang lain. Itu untuk dianalisa genetiknya. Kenapa sih kalau dianalisa genetiknya? Nah ini kalau kita mau dirilis kemana dulu nih, ya ke CA Pananjung yang ada di Sukabumi, kan nggak mungkin source-nya bukan dari yang asli Jawa Barat. Nah, kita analisa dulu mereka ini asalnya dari mana. Dan kalau mau kita rilis lagi, kita kembalikan lagi juga ke asalnya di situ. Ya, kita lakukan bekerja sama dengan BRIN. Saat ini sedang proses untuk sampelnya, semoga hasilnya segera keluar sehingga kita bisa mengetahui asal dari satwa-satwa ini source-nya dulu, foundernya itu dari mana saja. Next Kak. Oke, next. Nah, selain itu kita juga melakukan riset terkait metapopulasi si banteng Jawa tersebut, ya seperti yang Ibu Novita bilang. Jadi dulu hutannya masih nyambung, sekarang sudah terpisah. Nah, dengan kita menggunakan metapopulasi ini, kita bisa tahu populasi-populasi ini tersebar di mana saja. Karena metapopulasi ini adalah populasi yang besar, kemudian dikelompokkan lagi ke populasi yang kecil-kecil. Nah, populasi yang kecil ini, oh ternyata yang di daerah Sadengan ini masih mirip dengan daerah A, yang di daerah Baluran ini masih mirip dengan daerah B. Seperti itu. Kita lakukan metapopulasi ini. Harapannya dengan metapopulasi ini, ya kita bisa lebih detail lagi terkait dengan konservasi banteng Jawa ini. Ya, oke, baik, terkait metapopulasi ini merupakan slide terakhir dari saya, perwakilan dari PKBSI. Ya, harapan dari kami teman-teman bisa sayangi satwa, peduli lingkungan, ya konservasi tetap lestari di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eko. Sangat menarik sekali kita mendapatkan insight dari kedua narasumber spesies harismatik banteng ini antara program ex situ, link to in situ, dan metapopulasi. Bagaimana kita punya kemampuan untuk mengelola harismatik spesies banteng ini untuk bisa meningkat populasinya. Langsung saja kita beralih kepada spesies harismatik berikutnya yaitu macan tutul. Mas Erwin ini adalah sarjana kehutanan, sarjana biologi. Saya sengaja biar fokus dari Bapak Ibu semuanya kita uji gitu ya. Sarjana biologi dari Gajah Mada. Dan beliau saat ini adalah aktif di Yayasan Sintas dan beliau juga merupakan IUCN SSC untuk cat spesialis. Dipersilahkan Mas Erwin. Terima kasih Bu Badia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi tadi udah ada 2 spesies karismatik. Jadi kalau macan tutul ini sebenarnya dia karismatik itu warisan Bu. Karena kalau masih ada harimau Jawa ini udah tenggelam macan tutul nih. Bahkan sekarang pun harimau Jawa sudah hilang masih kurang diminati. Orang masih pengen nyarinya harimau Jawa saja gitu. Tapi apapun itu makanya kita perlu sesuatu untuk melakukan sesuatu untuk si macan tutul Jawa ini agar dia tetap lestari. Mungkin bisa langsung saja. Jadi ini Bapak Ibu, di Jawa ini hasil pendugaan teman-teman gitu ya, ada 29 petak hutan yang dianggap potensial sebagai habitat macan tutul Jawa gitu. Nah 29 petak ini ternyata hanya 9% dari luasan Jawa, yang mana sebagaimana kita ketahui Jawa ini kan memang sudah cukup padat ya, bahkan sudah sangat jenuh sehingga memang habitat satwa liar itu sangat sedikit gitu. Itu pula kenapa kemudian macan tutul dan berbagai jenis satwa yang memang
sebarannya terbatas hanya di beberapa pulau termasuk Jawa, itu menjadi satu-satu yang memang perlu kita angkat atau kita namakan sebagai satwa karismatik gitu. Sama dengan banteng dan badak Jawa, macan tutul ini tersebar secara merata, namun dia terfragmentasi, dia tidak terkoneksi antara satu hutan dan hutan lain gitu. Sehingga potensial dia menuju satu titik kepunahan itu menjadi lebih besar karena salah satu faktor penyebab kepunahan adalah kemampuan hidupnya itu sendiri gitu, yang mana akan menjadi berkurang saat mereka tidak bisa memiliki kemampuan atau kesempatan untuk memperbaiki genetiknya dengan kawin dengan kumpulan populasi lain yang berbeda jauh secara sisi genetiknya gitu. Jadi dari 29 petak ini tidak semua kita punya informasi lengkap Bapak Ibu gitu ya. Bisa dipastikan sekitar hanya 7 petak saja yang memang sudah melakukan pendataan secara periodik dan terstandar, misalkan Ujung Kulon, Halimun Salak, Gede Pangrango, Baluran, Marubetiri, dan Alas Purwo. Sementara yang lain masih berproses gitu ya. Kawasan-kawasan konservasi kecil yang ada di Pulau Jawa ini masih cukup baru mempunyai data tentang keberadaan saja. Kita tidak mempunyai info yang cukup detail terkait sebenarnya ada berapa sih, apa saja ancamannya. Jadi teman-teman memang masih menjadi satu kendala untuk melakukan intervensi jika kita tidak punya dasar informasi yang ada. Mungkin bisa diklik selanjutnya, Mas. Itu ya. Dan dari 29 ini hanya 5 landscape saja atau 5 bentang alam saja yang bisa dianggap mampu kita menjadi viable atau mampu mendukung populasi macan tutul Jawa itu tanpa intervensi kepada spesies itu gitu ya. Yang mana di sana adalah Ujung Kulon, Halimun Salak gitu ya, Gede Pangrango, Marubetiri, dan itu Bromo Tengger Semeru gitu ya. Jadi semua kawasan-kawasan ini sangat penting untuk dibantu gitu ya prosesnya agar si macan tutul ini bisa viable. Salah satunya adalah dari jumlah luasannya, yang mana itu sudah tidak mungkin gitu ya kita menambah luasan hutan di Jawa gitu ya. Jumlah populasinya pun sangat terbatas karena memang kawasan itu hanya bisa menampung sekian ekor saja gitu karena luasannya memang sedemikian, sehingga terkait macan tutul Jawa ini perlu ada terobosan-terobosan baru gitu ya terkait konservasinya sehingga dia bisa bertahan lama gitu ya. Jadi kalau secara populasi, secara total pendugaan teman-teman untuk yang efektif population size-nya atau populasi yang memang penting karena bisa berbiak itu sekitar 319 ekor jantan betina, which is berapa persentasenya tidak tahu, tapi dari pendugaan populasinya itu rentangnya antara 188 sampai 571. Ya, mungkin teman-teman akan berpikir kok besar banget rentangnya gitu ya. Itu kan karena data kita hanya ada di beberapa set saja. Jadi saat kita mencoba analisis ya kita hanya bisa memperkirakan pastinya. Itu karena untuk karnivora seperti macan tutul kita nggak bisa sensus populasinya gitu ya, menghitung secara langsung. Jadi kita pakai pendugaan gitu ya dari data-data yang sudah ada. Sehingga kenapa besar juga karena memang samplingnya sedikit, sedangkan kita ekstrapolasi ke area yang lebih besar sehingga memang rentangnya agak cukup banyak gitu ya. Dari data ini gitu ya, tahun 2018 sebelumnya macan tutul ini memiliki status IUCN critically endangered, tapi dengan informasi yang lebih baik gitu ya, dengan kemasan analisis yang lebih kuat gitu ya, kita akhirnya bisa mendownlist si macan tutul ini dari critically endangered menjadi endangered. Tuh. Dan yang lebih membanggakannya lagi lah ini salah satu red list assessment ya, spesies yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri gitu. Kalau teman-teman lihat baca gitu ya, hampir semua spesies yang ada di Indonesia bahkan yang endemik itu mix bule dan orang luar dan orang Indonesia. Tapi untuk macan tutul ini adalah benar-benar produksi teman-teman kita gitu ya, orang-orang Indonesia dengan kemampuan kita, dan kita sebenarnya kita yang paling tahu barang kita gitu ya. Kalau saya sering dengar Bu Miki gitu menganalogikan soal makaka gitu ya, yang sekarang menjadi endanger, padahal di kita kan kita tahu makaka seperti apa gitu ya, sehingga dengan kita yang membuat kajian itu sendiri, insya Allah akan lebih akurat dan lebih berguna bagi kita semua. Next, tantangan Jawa sudah pasti gitu ya, saat kita mempunyai saudara, teman, rekan yang bertambah terus,
artinya kebutuhan akan lahan, kebutuhan akan ekonomi yang tinggi, pembangunan di Jawa ini menjadi salah satu tantangan gitu. Yang mudah-mudahan dengan berpindahnya IKN ke Kalimantan sedikit mengendorkan tekanan itu dan kita bisa sedikit relaksasi dan membuat satu strategi baru untuk konservasi macan tutul Jawa ini. Dan sampai saat ini gitu ya, kehilangan individu penting itu masih terjadi. Dari yang 319 itu rata-rata gitu ya kalau kita hitung per tahun itu sampai 3 sampai 4 ekor. Itu apakah karena perburuan ataupun karena mismanagement, dalam artian kita penanganannya kurang tepat. Jadi masih ada saja individu yang berkurang, Ibu, di kita gitu. Dan yang mendasari itu tentunya adalah gap pengetahuan gitu, karena tidak semua kita gitu ya, tidak semua masyarakat bahkan penggiat konservasi pun juga tidak terlalu mengerti macan tutul. Bahkan beberapa petugas pun masih perlu dikuatkan pengetahuannya agar pengelolaan itu menjadi lebih baik gitu ya. Salah satunya mungkin di gambar sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana media masih seringkali gitu ya, ataupun narasumbernya masih seringkali salah menerangkan suatu kejadian gitu, saat konflik macan tutul gitu ya. Ternyata itu jejaknya jejak anjing. Ya, tapi yang dibilang bahwa itu macan tutul atau bahkan harimau. Ada lagi yang bilang artikel sebelahnya bahwa ada warga diserang macan tutul di Sumatera Selatan. Padahal macan tutul itu endemik Jawa gitu kan. Itu artinya masih ada kurang pahamnya masyarakat ataupun pihak-pihak yang sebenarnya menjadi pejuang penting gitu ya. Mereka masih belum paham gitu ya. Begitu. Bahkan ya bisa dibilang kadang-kadang macan tutulnya jadi kambing Pak, kalau di Jawa itu, kambing hitam. Itu karena dia nggak ngapa-ngapain, ada kambing dimakan, atau yang ngambil macan tutul gitu. Padahal mungkin aja yang terjadi adalah serangan dari ajak ataupun anjing-anjing kampung yang memang tidak dipelihara oleh pemiliknya, di beberapa tempat bahkan makaka yang menyerang ternak itu. Tapi karena framing kita gitu ya, framing orang-orang lebih memikir macan tutul itu binatang buas gitu ya, bahkan ya ini macan tutul yang nyerang. Begitu juga sehingga gap knowledge ini perlu kita mohon dibalik dulu sebelumnya, belum sampai ke slide selanjutnya sebelumnya Mas. Dan yang paling penting adalah mobilisasi sumber daya Bapak Ibu. Ini satu hal, kita mau apapun sumber daya itu adalah salah satu modal utama, baik itu tenaga ya manusianya, apalagi dananya gitu ya. Sebenarnya ini tersedia. SDM tersedia, fasilitas sarana prasarana tersedia, pendanaan tersedia, cuman memang kita belum optimal mengakses itu gitu ya. Sehingga kemudian ya seringkali gitu ya, misalkan dengan UPT lebih cenderung terbatas dengan DIPA yang ada. Gitu. Sementara dia sebenarnya bisa juga mengakses sumber daya lain dari DIPA yang mereka punya gitu ya, melalui kegiatan kerjasama ataupun kegiatan-kegiatan voluntary penelitian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun universitas di sekitarnya. Nah pola-pola ini yang memang belum kita optimalkan. Nah nanti akan saya sampaikan lebih dalam dengan ini terkait ini di slide saya selanjutnya. Boleh next. Nah terkait macan tutul ini sebenarnya saya ingat sekali pada awal tahun 2008 waktu itu Pak Direkturnya masih Pak Tony Soehartono, dia yang menggagas banyak sekali strategi konservasi spesies. Yang artinya kita dikumpulkan bersama-sama untuk mulai berpikir gitu ya, nggak cuma main di site masing-masing, tapi kita berpikir secara landscape, baik itu pulau maupun nasional gitu ya. Sehingga dibuatlah kala itu ada beberapa jenis, beberapa daftar strategi konservasi spesies di sana. Salah satunya adalah yang awal itu kalau saya tidak salah adalah badak, harimau, gajah dan lain-lain gitu ya. Macan tutul ini sebenarnya prosesnya 2008 sudah ikut proses, tapi baru keluar tahun 2016. Strateginya baru selesai, ternyata 8 tahun berproses. Anyway gitu ya, selama berproses itu sudah ada banyak sekali yang kita kerjakan, cuman sayangnya gitu masih sporadik. Jadi si A main di tempat satu, si B main di tempat satu, kita jarang sekali berkomunikasi dengan optimal gitu ya. Sebenarnya kita sudah ada punya forum di Macan Tutul ini yang memang berfungsi sebagai hub ya, hub para pegiat konservasi dengan pemerintah yang somehow gitu ya perlu dikuatkan lagi fungsinya sehingga kolaborasi teman-teman dalam mengawal SRAK Macan Tutul ini bisa berjalan gitu. Apalagi kita tinggal 2 tahun ke belakang nih.
Nah, untuk itu juga gitu ya, kami bersama beberapa teman, Sintas dan beberapa teman berdiskusi bagaimana kalau kita mengawali serak yang akan datang dengan data yang lebih baik. Jadi kami cadangkan dalam 2 tahun ini, 2004-2025 gitu ya, kita akan berusaha untuk menguatkan basis data kita sehingga apapun yang kita rencanakan benar-benar berdasarkan kondisi ataupun kebutuhan dari tapak. Kita tidak lagi membuat dokumen yang lebih... Izin mengingatkan untuk dipersingkat. Oke, dipercepat. Baik. Ya, selanjutnya adalah, ini adalah salah satu yang kita dorong gitu ya untuk 2 tahun ke depan. Bahwa kita sedang berkegiatan dengan judul Javan White Leopard Survey. Itu kita akan melakukan kajian kamera trapping di 29 petak sepulau Jawa gitu ya. Di sana kurang lebih ada 1.100 stasiun kamera yang kita pasang selama 3 bulan Bapak Ibu. Jadi bayangkan ada 104.000 hari gitu ya, di mana mata ataupun kamera itu akan memantau kondisi di hutan kita gitu ya. Yang juga harapannya ini juga bisa berkontribusi kepada capaian IKK-nya KSDA, di mana KSDA juga sekarang sedang berproses dalam melakukan inventarisasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi ya Bu ya, di 70 juta hektar gitu ya. Next. Nah, outputnya apa? Yang jelas kita ingin punya data dasar tadi gitu ya. Kemudian karena kita konsepnya adalah share learning, jadi tim ini bukan tim yang matuh gitu ya, hanya tim itu yang akan berjalan. Tapi memang ada 4 ataupun 8 orang utama yang akan kemudian menggait UPT di lokal dan juga teman-teman baik itu NGO ataupun masyarakat lokal ataupun mahasiswa untuk bergabung dalam survei ini di masing-masing area tadi. Jadi setiap area akan berganti tim tuh. Sehingga harapannya jumlah orang yang memang mempunyai kemampuan itu bertambah. Dengan demikian juga ketertarikan bertambah. Akhirnya konservasi itu bukan kegiatan yang sulit lagi, bukan kegiatan yang eksklusif lagi. Jadi harapannya seperti itu. Dan kemudian mereka akan berjejaring gitu ya. Itu harapannya tadi kenapa forum ini diperlukan, bahwa harus ada yang mewadahi nih. Mewadahi komunikasi teman-teman sehingga kontribusi mereka tetap kuat gitu ya, tetap efektif. Yang pada akhirnya adalah memberikan sumbangsih baik itu ilmu pengetahuan ataupun intervensi kegiatan di masing-masing kawasan gitu. Dan lagi gitu ya, kegiatan ini kita memang sengaja tidak menyasar donor internasional. Kita menyasar donor-donor lokal, perusahaan, segala macam agar kedepannya NGO-NGO kalau tadi bisa mengakses dana itu. Karena seringkali dana ini diakses oleh NGO-NGO besar yang memang bermain di satu tempat saja Bapak Ibu. Teman-teman yang baru mau bermain gitu ya, yang baru mau tumbuh dengan passion yang tinggi itu sering kesulitan mendapatkan akses karena sudah didominasi jalur dananya itu. Nah harapannya dengan kegiatan ini, saat kita sudah punya channel pendanaan yang tepat gitu ya, NGO lokal ini yang kemudian meneruskan gitu ya. Kami dari Sintas sebagai koordinator di awal akan mundur dan memberikan itu kepada masyarakat ataupun NGO lokal untuk meneruskan kegiatan monitoring yang ada di sana gitu ya. Jadi sekarang sampai saat ini sekitar 18 NGO yang sudah bergabung dengan kita dan akan bertambah karena kita baru di 3 site Pak. Kita pindah site, kita pasti akan menambah lagi dengan masyarakat lokal di sana. Jadi harapannya kita bisa banyak sekali jejaring, bahkan logo-logo yang ada di gambarnya akan bertambah Pak. Mudah-mudahan penuh gitu ya, artinya bahwa masyarakat secara aktif gitu ya, secara aktif ikut berperan dalam konservasi macan tutul Jawa ini. Gitu. Kita tidak lupa juga melibatkan perguruan tinggi karena memang dasar keilmuan ada di sana gitu ya. Terutama untuk genetik kita. Oke. Karena untuk genetik kita perlu spesialisasi khusus, jadi kita menggait UGM saat ini gitu ya, dan untuk kemahasiswaan ada beberapa universitas juga yang kita libatkan. Oke, kira-kira ya ini adalah beberapa contoh gitu ya, ataupun pesan dari teman-teman di lapangan yang sedang melakukan kegiatan pendataan macan tutul Jawa. Boleh diklik videonya Om. Siapapun bisa bergabung gitu ya, tinggal berkoordinasi dengan kami untuk berkegiatan di masing-masing landscape ini. Sampai saat ini sebenarnya kita juga sudah ada waiting list, tapi kita coba maksimalkan distribusi orangnya agar semua orang mendapatkan kesempatan yang sama di masing-masing area yang
depan. Diklik aja terus sampai ke slide terakhir. I wish you Ini were aja sober. kami juga Bu, maaf gitu ya. Jadi kami juga tidak hanya melibatkan orang-orang yang berkegiatan di konservasi gitu ya. Tadi Bapak Ibu sempat melihat sepotong gitu ya bahwa Babinsa pun ikut survei gitu ya. Yang mana berarti harapannya gitu ya, kita nggak cuma main dengan teman-teman kita sendiri, tapi orang-orang yang memang di luar lingkungan kita juga kita ajak bersama. Ini pesan terakhir dari guru kami di Muria gitu ya, almarhum Pak Sokip gitu ya, bahwa hutan itu adalah amanah yang harus kita jaga sebagai bagian dari ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sangat tertarik pada survei untuk macan tutul seluruh Pulau Jawa ini. Namun demikian karena waktu kita dikejar, kami mohon Pak Wawan nanti kolaborasi dengan Mbak Fauzia untuk menyampaikan pokok intinya. Bisa 5 menit atau 10 menit sharing berdua. Dipersilahkan Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu Badiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para penggiat dan pecinta konservasi yang hadir di ruangan ini. Jadi saya hari ini kami ingin menyampaikan tentang konservasi harimau yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tentu kita tahu berada di Provinsi Lampung dan merupakan lokasi pelestarian 3 satwa kunci. Jadi di Bukit Barisan Selatan ada 3 satwa kunci sebenarnya, yaitu badak, gajah dan juga harimau. Tapi kali ini saya yakin diminta untuk terkait dengan harimau, maka ini akan disampaikan tentang harimau. Jadi dalam monitoring harimau di Taman Nasional BBS kita menggunakan konsep Intensive Protection Zone, artinya IPZ. Jadi ada suatu areal yang kita tentukan sebagai monitoring intensifnya, lokasi monitoring intensifnya, yang di sini berukuran 3 dengan grid 3x3 dan luasnya 3x3 km dan luasnya yaitu IP zone seluas 100.039 hektar. Selanjutnya, monggo silakan. Ya, ini sebenarnya kronologi survei di Taman Nasional BBS yang menggunakan kamera jebak karena dilakukan dari tahun 2012, 2018 dan untuk di areal IP zone kita melakukan dari tahun 2015, 2019 dan 2022. Nah, yang akan dibahas tentu dengan yang IPZ yaitu di Intensive Protection Zone karena kita punya data seriesnya dari tahun 2015, 2019 dan 2022. Monggo lanjut. Next. Nah ini dari permodelan hasil survei yang dilakukan di IP Zone tahun 2015 diperoleh estimasi 28 individu dengan kepadatan 2,8 individu per 100 km persegi. Dan tahun 2019 itu ada tercatat 14 individu dan kepadatan 1,53 individu per 100 km persegi. Tahun 2022 itu ada 2, sebelumnya. Nah, tahun 2022 itu ada 17 individu yang tercatat dan juga dengan kepadatan 2,21 individu per 100 km persegi. Selanjutnya, next. Nah ini dari dinamika hasil analisa survei yang ada di Pejon, kita bisa melihat adanya perubahan atau fluktuasi
yang terjadi di Epejon dari tahun 2015, 2019 dan 2022. Silakan. Nah ini yang tertangkap di kamera pada saat kita melakukan survei tahun 2022, ada indukan dengan 2 anak yang tertangkap di Resort Sukaraja dan Ngambur tahun 2022. Lanjut, silakan. Nah ini tantangannya tentu dari adanya dinamika populasi sendiri, di mana ada Nah, tadi mohon maaf. Nah, ini ada kompetisi antar individu dan juga ada dinamika satwa mangsa. Dan juga ada eksternal tentu, di samping internal tentu ada eksternal. Di sini ada ancaman perburuan juga masih ada. Konflik antara manusia dan harimau juga masih terjadi di TNBBS. Selanjutnya. Nah, ini pada tahun 2019 tentu kita sampai 2020 ya, kita mengenal adanya ASEAN ASF atau ASEAN fever ya, ASEAN swine fever, yaitu virus yang menyerang satwa mangsa dari harimau Sumatera, yaitu babi terutama. Lanjutnya. Nah ini kelimpahan relatif pada saat hasil dari pengolahan hasil survei di Epejon kita. Di sini terlihat adanya fluktuasi juga dari satwa mangsa, 3 jenis satwa mangsa yang kita teliti, yaitu babi, terus rusa sambar dan juga rusa muncak atau kijang ya. Silakan lanjutnya. Nah ini kita menelaah terkait dengan kegiatan yang kita lakukan selama 2020 sampai 2022 terkait dengan patroli. Ternyata tingkat patroli yang kita lakukan itu menurunkan atau membuat penurunan dari tantangan eksternal seperti perburuan. Di sini dalam patroli sebaran indeks perburuan harimau di Epejon itu terlihat semakin berkurang dengan tingginya intensitas dari kegiatan patroli kita. Selanjutnya, nah ini mungkin rekomendasi dari kami terkait dengan konservasi harimau Sumatera yang ada di TNBBS. Mengenai monitoring intensif yang kami lakukan di Taman Nasional BBS, kita juga bergerak bersama mitra, yaitu dengan WCS Pak, dan itu kita selalu melakukan secara kontinu. Demikian mungkin Bu Badiah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan, mengerti sekali. Jadi langsung saja kita berikan waktu kepada Mbak Fauzia. Terima kasih Ibu Badiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Di siang hari ini mungkin saya mewakili Forum Harimau kita dan juga Konsorsium Sumatera White Tiger Survey. Berikan sedikit penjelasan mengenai kegiatan survei okupansi harimau Sumatera skala pulau. Mungkin sebelum masuk pemaparannya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi juga kepada penyelenggara kegiatan, Direktorat KKSG, Ditjen KSDAE dan IDSSG, serta teman-teman yang masih hadir siang hari ini ya, mudah-mudahan masih semangat menyimak pemaparan terakhir tentang satwa karismatik kita hari ini. Ya, maaf mungkin tentang sepintas saja tentang Sumatera White Tiger Survey. Survei harimau Sumatera ini merupakan salah satu upaya konservasi kolaboratif sistemik yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Bisa kita lihat di peta yang tertera bahwa cakupan dari survei ini meliputi seluruh pulau Sumatera dari mulai ujung paling utara di Aceh hingga ujung paling selatan di Lampung.
Survei ini merupakan survei yang kedua setelah survei yang pertama selesai dilaksanakan pada tahun 2009. Mungkin sepintas saja tentang SWTS dalam angka ya, jadi survei ini melibatkan lebih dari 50 lembaga kolaboratif, 16 diantaranya merupakan unit pelaksana teknis dari Ditjen KSDAE, dan juga ada lembaga swadaya masyarakat, private sector atau sektor swasta, dan juga akademisi yang terlibat dalam kegiatan ini. Jumlah area yang tercover dalam survei ini kurang lebih sekitar 12,9 juta hektar, dengan anggota tim yang menjalankan survei di lapangan sebanyak lebih dari 350 orang, dan ini mencakup 23 bentang alam habitat harimau di seluruh Pulau Sumatera. Hingga tahun 2023 di bulan Desember, 589 grid sudah selesai disurvei. Mungkin di sini saya tidak akan bicara terlalu banyak tentang teknis dari survei okupansi ini sendiri, tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman yang ada di sini untuk sama-sama menyaksikan, sama-sama menyelami sebenarnya seperti apa upaya yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang harimau Sumatera di alam. Ya, ini ada video tapi mungkin bisa kita lewati saja ke slide berikutnya. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik untuk menonton video tentang SWTS ini, boleh datang ke booth harimau kita di nomor 30. Sekalian iklan. Baik, mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya ya. Jadi apa sih sebenarnya luaran utama yang diharapkan dari survei skala pulau dengan sumber daya yang begitu luar biasa dan upaya yang begitu besar sampai memakan waktu 5 tahun ini? Jadi pada intinya Sumatra White Tiger Survey ini kita berupaya untuk mendapatkan estimasi okupansi harimau Sumatera atau proporsi wilayah yang dihuni oleh harimau Sumatera, baik di tingkat pulau maupun secara spesifik di masing-masing bentang alam habitat harimau sebagai pembaruan dari hasil SWTS yang pertama. Nah, output ini masih bisa kita bagi menjadi 3 komponen, yaitu tingkat okupansi harimau dan satwa mangsa, maaf belum selesai, kemudian tingkat gangguan dan ancaman yang kita temui, dan relasi atau hubungan antara okupansi harimau Sumatera, okupansi mangsa, dan tingkat ancaman. Next. Nah, implikasinya apa jika kita mengetahui data-data tersebut? Yang pertama, dari segi manajemen konservasi, tentu saja data yang kita miliki itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi celah dalam upaya konservasi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya dalam upaya konservasi yang mungkin perlu kita efektifkan setiap tahun. Nah, dengan kita mengetahui celah-celah yang ada seperti hotspot ancaman atau misalnya area-area yang berpotensi mengalami konflik antara manusia dengan satwa liar, kemudian koridor dan kawasan dengan nilai konservasi tinggi, kita bisa mengefisienkan sumber daya yang kita miliki, di mana kita bisa mengetahui area-area yang perlu intervensi lebih lanjut. Nah, yang kedua, kita juga dapat membangun dasar kebijakan pengelolaan dengan adanya informasi seperti dinamika perubahan populasi harimau Sumatera dan mangsa antar waktu, seperti yang bisa kita peroleh kalau kita membandingkan hasil dari survei SWTS yang pertama dengan yang kedua. Kemudian juga jika kita mengetahui peta indikatif pola distribusi dari harimau Sumatera, mangsa, dan gangguannya. Di level yang lebih tinggi, dari data yang kita peroleh, kita dapat mendapatkan rekomendasi pengelolaan antara lain untuk peta indikatif bentang alam yang perlu prioritas upaya konservasi lebih tinggi, dan kembali terkait dengan konflik, kita bisa mendapatkan potensi lokasi titik-titik untuk pelepasliaran harimau. Next. Nah, mungkin ini saya berikan sedikit gambaran contoh temuan dari hasil survei okupansi harimau Sumatera di lapangan. Ini perlu kita tekankan bahwa survei okupansi ini meskipun dilakukan dengan berjalan kaki dan mencari keberadaan jejak-jejak harimau, bukan berarti kita mencari harimaunya secara langsung seperti sensus penduduk. Ini lebih ke arah kita mencari tanda-tanda keberadaan harimau. Seperti ini contohnya ada temuan tapak kaki harimau, kemudian temuan cakaran, ini diperoleh ada yang dari kawasan Balai Besar Taman Nasional BBS ya Pak, kemudian dari daerah Sumatera Barat juga. Dan perlu kita informasikan juga, perlu kami informasikan bahwa per bulan April 2024 ini hasil dari Sumatra White Tiger Survey ini telah dapat dianalisis dan menghasilkan nilai okupansi naif sebesar 34%. Okupansi naif ini berarti proporsi antara dari 589 grid yang sudah selesai tersurvei, hasil perhitungan kita menunjukkan sekitar 200 grid atau 200 petak tersurvei itu ada tanda-tanda keberadaan harimau. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa ini belum merupakan hasil yang final, dalam artian
jika kita ingin mendapatkan estimasi okupansi yang sesungguhnya, maka perlu diadakan analisis pemodelan lebih lanjut dengan menggunakan variabel-variabel lingkungan. Nah, kemudian jika kita kembali ke topik utama dari sesi ini, yaitu tentang konservasi spesies karismatik, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, apakah sumber daya dan usaha yang begitu besar itu selama 5 tahun ini hanya digunakan untuk harimau saja? Jawaban paling sederhana yang saya berikan adalah tidak. Yang pertama, dari pencatatan datanya sendiri, meskipun target utama dari Sumatera White Tiger Survey ini adalah harimau, namun pencatatan data juga dilakukan terhadap spesies lain yang ada di dalam kawasan tempat kita melakukan survei. Termasuk itu beberapa satwa kunci lainnya dan juga satwa mangsa harimau. Jadi pada intinya ini adalah beberapa contoh temuan SWTS yang merupakan satwa non harimau ya, seperti ada tanda jejak cakaran beruang, kemudian ada tapak dari primata dan tapak badak, kemudian ada juga beberapa jenis burung. Next. Mungkin sebagai penutup dari pemaparan tentang spesies karismatik hari ini, perlu kami tegaskan bahwa meskipun spesies karismatik ini mungkin lebih familiar bagi masyarakat luas, lebih dikenal dan lebih istilahnya apa ya, lebih populer, tapi bukan berarti bahwa satwa karismatik ini harus selalu menjadi prioritas dalam upaya konservasi. Justru pandangan kami, satwa karismatik ini sebaliknya dapat berperan sebagai pintu masuk untuk dukungan upaya konservasi yang lebih lanjut. Jadi berhubung satwa karismatik ini mungkin lebih dikenal oleh publik, bisa menggalang dukungan yang lebih besar, tapi dukungan ini seharusnya dapat menjadi awal yang baik bagi dukungan konservasi untuk ekosistem secara keseluruhan. Mungkin seperti itu Bu Badiah, paparan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Fauzia, penyampaian yang sangat menarik dan memberikan insight kepada kita semua tentang bagaimana konservasi spesies harismatik ini dilakukan. Mohon maaf Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik semuanya karena waktu yang memang sudah harusnya sesi berikutnya. Kami dengan sangat menyesal mohon pertanyaan dari Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik bisa disimpan dan mungkin bisa punya koneksi langsung dengan narasumbernya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi disampaikan bahwa betapa konservasi badak Sumatera telah advance untuk kemudian tidak hanya pengembangbiakan secara semi wild di Taman Nasional Waikambas, tetapi juga sudah menggunakan teknologi reproduksi berbantu, dan kemudian bagaimana spesies harismatik banteng sudah dipetakan atau dipeta populasikan baik secara in situ maupun ex situ untuk mendapatkan pengembangbiakan dengan mutu keanekaragaman genetik yang baik. Dan macan tutul, bagaimana survei macan tutul ini dilakukan dengan kolaborasi dan meningkatkan kapasitas nasional. Terakhir tadi bahwa harimau Sumatera walaupun sumber daya telah diberikan untuk survei harimau Sumatera, tetapi hasilnya juga bisa mendapatkan untuk spesies-spesies yang lainnya atau multispesies. Demikian Bapak Ibu semuanya sesi konservasi harismatik. Kita berikan aplaus yang baik kepada seluruh narasumber yang telah memberikan insight di siang hari ini.